Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Di kesempatan kali ini saya mau mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kembali lagi kita akan membuka ruang diskusi publik untuk sama-sama kita bahas di channel ini terkait dengan berita-berita yang hari ini beredar menjadi konsumsi netizen, menjadi perbincangan hangat netizen. Kita akan bahas satu persatu dengan tujuan untuk mencerahkan kita semua, memberikan edukasi kepada masyarakat agar supaya jangan cepat tergiring dengan berita-berita hoax, berita-berita yang menyesatkan. Kita langsung bahas dengan berita yang pertama. Let's go. Ditantang kau mon, meong katanya. Coba kita saksikan. Ada Mas Roy. Kalau berani dia bikin video itu, buka komennya. Jangan ngecut. Dia nggak buka komennya. Jadi komennya tuh nggak dibuka sama dia. Komen sosmed. Komen sosmednya ditutup. Waduh, kecil banget, meong banget itu. Mon, ayo dong terima tantangan Roy Suryo, Mon. Kok Anda menutup kolom komentar? Berarti Anda tidak menerima kritikan kalau gitu ya. Ayo, meong kalau gitu katanya. Yuk guys, kita kompor-kompori Rismon yuk. Gak boleh. Itu adalah sifat provokator, gak boleh teman-teman ya. Tapi dalam kenyataan, kita bisa melihat bahwa Roy Suryo hari ini benar-benar menantang Rismon secara terbuka. Kita nantikan Rismon dan Roy Suryo diperhadapkan dalam debat di sebuah acara televisi. Wah, bakalan seru. Ayo up terus teman-teman. Kita viralkan teman-teman ya. Kita next ke video pembahasan selanjutnya. Sehingga tidak boleh dianggap sebagai kriminalisasi. Sekelas Jenderal Ugroseno dapat lawan berat Yakub Hasibuan. Inilah jenderal kalau sudah belani Roy Suryo jadi gini. Begitu. Kenapa ini Satu guys? kasus dibuktikan dulu selesai. Kalau nanti memang sudah terbukti, memang benar asli misalnya gitu kan, sudah inkrah sampai tingkat Mahkamah Agung, nah baru pasal yang ini jalan. Nah, tapi pertanyaan hukumnya kan kembali lagi nih, Mas. Jika seseorang tidak melakukan tindak pidana, apakah harus sampai di sidang? Nah, ini jadi pertanyaan berikutnya kan. Apakah harus sampai ada putusan? Padahal orang itu tidak terbukti melakukan tindak pidana. Bukankah sekarang sebenarnya sudah ada sidang, trial by the media? Exactly. Yaitu jangan yang kita nggak mau adalah ada orang yang tidak bersalah, tidak ditemukan bukti, sampai harus sidang, sampai seakan-akan dibuat kalau tidak ada putusan yang inkrah menyatakan itu asli, maka palsu. Itu kan terbalik, bahwa sebenarnya asas hukumnya semua dokumen itu yang diterbitkan itu harus dianggap asli sampai dibuktikan sebaliknya, seperti sertifikat tanah, Mas. Kalau bayangkan kita bawa-bawa sertifikat tanah dan kita kemanapun mau menggunakan ini ke bank, saya harus buktikan dulu, saya harus terima dulu putusan pengadilan yang menyatakan sertifikat saya asli. Nah, itu yang jadi isunya, Bang. Maksud saya pengadilan tidak perlu membuktikan ijazah itu asli. Tidak ada pengadilan yang membuktikan sertifikat tanah asli. Yang dibuktikan adalah sertifikat itu palsu. Betul. Iya. Nah ini palsunya dibuktikan. Berarti tugas yang menggugat dong. Untuk Iya, makanya memberikan bukti-bukti bahwa itu palsu kan? Jadi tidak pernah ada pengadilan buktikan ijazah saya asli. Tidak ada. Iya, yang sekarang soal skripsi dan KKN. Ya teman-teman, next saja. Terbarunya, Bang Mas Roy ini Roy Suryo kaget episode berikutnya akan dihadapkan dengan Rismon. Roy takut? Oh, akan ditantang coba. oleh Bang Rismon. Kalau dia ganggu kita kan kita juga ganggu dia. Takut, tidak ngajak kalau mau ketemu dengan Rismon bisa kok. Tapi Anda sudah kontak Bang Rismon, sudah bisa ngontak? Bentar Bang Ade. Gimana bisa ngontak? Ya udahlah, nggak perlu lah. Ya itu kalau kata Bung Karno, ya dulu itu hanya bagian kecil. Ada takutnya, yang takut tuh dia. Kalau dia berani datang di acara-acara TV. Gak ada yang berani. Ayo Rismon, kalau berani datang di acara TV. Tapi Anda jago sekali menganalisis ya Bang, yang melihat ke depannya apa sih yang akan kira-kira dilakukan oleh Rismon? Bang Rismon. Dia sudah kehilangan integritasnya. Bang ya, Rismon. mau menganalisis. Kalau analisis saya ya kemarin di acara rakyat bersuara sama-sama di iNews juga nggak berani datang. Gimana? Terakhir dari Bang Ade. Satu lagi Bang. Kalau berani dia bikin video itu buka komennya, jangan pengecut. Dia nggak buka komennya. Jadi komennya tuh nggak dibuka sama dia. Komen sosmed. Komen sosmednya ditutup. Waduh, kecil banget, meong banget itu. Bahkan kemarin saya kasih ban. Ya itu yang ngumpulnya teman-teman ya. Rismon mah kecil banget kata Roy Suryo. Ya, pokoknya kalian dimanapun kalian ketemu dengan Rismon Sianipar, ayo kalian tantang Rismon. Ayo dong Rismon, kenapa kamu gak mau berhadapan dengan Roy Suryo di acara televisi ya? Coba ayolah, ini yang membuat kita sama-sama penasaran. Makanya kita harus viralkan tantangan Roy Suryo ini kepada Rismon Sianipar untuk mereka dipertemukan ya. Kalau perlu seret sampai mereka ketemu. Enggak, just kidding teman-teman ya.
Ya, ketika nanti ya saya langsung bisa membayangkan ya kalau misalnya mereka ketemu di debat acara televisi, pasti akan ada sesuatu yang mereka buka dari hal-hal yang mungkin selama ini mereka tidak bahas di hadapan publik karena hanya mereka dan circle mereka saja yang tahu. Karena saya percaya pasti dalam grup mereka itu ada sesuatu yang mungkin menjadi konsumsi untuk pribadi mereka saja, untuk kelompok mereka saja yang dimana itu tidak mereka bahas di publik. Tapi kalau misalnya sekarang itu saya yakin sih, ini keyakinan saya, kalau mereka ketemu dalam debat pasti akan ada sesuatu hal yang mungkin yang dulunya hanya menjadi perbincangan mereka dalam grup mereka saja, kini akan menjadi sesuatu yang menjadi pembahasan publik yang akan mereka sampaikan. Makanya kita harus viralkan teman-teman ya. Kita harus viralkan dan coba untuk kita sama-sama up lah. Tulis komentar, ayo pertemukan Roy versus Rismon. Saat ini juga kita akan sama-sama menyaksikan pernyataan dari Bu Irma terkait dengan Refli Harun yang tidak konsisten dengan pernyataannya waktu kemarin, teman-teman. Let's go. Saya jamin, kalau ada di antara RRT datang ke Solo, saya berhenti menjadi lawyer mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, bertemu kembali dengan saya Irma Suryani di Irma Suryani Bicara. Pemirsa, kali ini saya ingin bicara atau men-spill apa yang disampaikan Refli Harun terkait dengan video berikut ya. Bahwa beliau mengatakan jika salah satu dari teroris mengundurkan diri atau melepaskan diri maka dia akan berhenti menjadi lawyer teroris. Nah, tentu pemirsa di seluruh Indonesia banyak yang bertanya kepada saya bagaimana sikap Bung Refli Harun terkait dengan peristiwa lepasnya Rismon, kan begitu. Karena apa? Karena netizen atau pemirsa di seluruh Indonesia meminta pendapat saya, apakah Bung Refli Harun akan menepati janji yang sudah disampaikannya ke publik melalui video ini tentu. Nah, saya pun menjawab, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan Bung Refli Harun terkait dengan janji yang sudah dilontarkannya ke publik. Dan publik menagih gitu ya, bagaimana dengan konsekuensi komitmen yang sudah disampaikan Bung Refli kepada publik terkait dengan apa yang terjadi saat ini ketika Bung Rismon sudah meminta maaf dan menyampaikan ke publik bahwa ijazah Pak Jokowi asli, bahwa apa yang dia lakukan salah. Nah, harusnya menurut netizen Bung Refli menepati janji. Tapi saya tidak ingin berspekulasi soal ini. Saya hanya ingin menyampaikan kepada pemirsa di seluruh Indonesia bahwa wajar apa yang dituntut publik terhadap video ini, tetapi kita kembalikan lagi, saya akan mengembalikan lagi kepada yang bersangkutan. Salam keindonesiaan, semoga Indonesia ke depan menjadi lebih tenang, lebih damai di bulan Ramadan ini, tidak lagi ada kegaduhan-kegaduhan yang selalu muncul di TV ya, di semua medsos ya, terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang sudah dinyatakan Rismon sebagai peneliti nih ya, sebagai yang melakukan penelitian. Karena Rismon bilang dalam buku yang ditulisnya pun Roy Suryo hanya menulis 50 halaman. Jadi banyak hal yang disampaikan Rismon kepada publik terkait dengan keterlibatan Roy Suryo di dalam buku, di dalam penelitian dan lain sebagainya. Untuk itu kita tunggu ya, rakyat Indonesia kita tunggu. Biasanya memang jagoan menangnya terakhir ya. Pak Jokowi menangnya terakhir ya. Dia membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya ya, tidak ingin melakukan cawe-cawe, tidak ingin melakukan abuse of power gitu. Ya, dia biarkan semuanya berjalan mengalir, biar tangan Tuhan yang bicara dan kebenaran mencari jalannya sendiri. Keren Bu Irma, ya sangat keren apa yang disampaikan oleh Bu Irma. Saya salah satu yang menggemar ya setiap statement dari Bu Irma. Semoga nanti bisa ketemu ya di hari ulang tahun YouTuber Nusantara yang pertama, karena saya dengar mungkin Ibu Irma akan hadir teman-teman ya. Luar biasa. Nah, inilah yang bisa kita lihat dari Refli Harun, orang yang cepat mengeluarkan perkataan, yang cepat mengeluarkan pernyataannya, apalagi dengan berapi-api dia mengatakan bahwa jika salah satu RRT ini, itu susah. Makanya apa yang dikatakan oleh Bang David di salah satu acara televisi, kemungkinan Rismon Sianipar meninggalkan tim karena dia tidak yakin dengan tim kuasa hukum Refli Harun dan timnya menangani. Dia tidak melihat akan ada titik terang untuk mereka lepas dari hukum dari Rismon, ya lepas dari proses hukum yang menjerat Rismon. Dia melihat bahwa wah,
pengacara saya ini rupanya nggak bisa melepaskan saya nih. Itu yang dikatakan Bang Davi, teman-teman ya. Dan kemudian ya terbukti kan, masuk di MK, dibawalah Refli Harun mereka ke sana, ditolak sama MK, mengatakan ini tidak jelas ya. Orang yang dalam debat itu selalu merasa dirinya lebih pintar dari orang lain, pakai bahasa-bahasa Inggris lah kalau ngomong, ya nggak ada salah juga teman-teman ya. Akan tapi seringkali dia tidak mau untuk menerima pendapat-pendapat dari orang yang dia merasa, wah Anda ini tidak kompatibel, Anda ini tidak mempunyai legal standing, jadi tidak pantas bicara dan sebagainya, seperti Roy Suryo kan teman-teman ya. Tapi itulah, seperti kata Ibu Irma, biarkan Pak Jokowi santai, nanti waktu yang akan membuktikan. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan jajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bye guys.